Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita lanjutkan materi minggu sebelumnya, yaitu tentang analisa saring dan hidrometer yang masuk dalam bab klasifikasi tanah. Nah, kali ini kita akan membahas sistem klasifikasi tanahnya. Oke, baik. Pertama kita review lagi. Why do we need to classify soil? Kenapa kita perlu mengklasifikasikan tanah? Tujuannya adalah untuk menggambarkan berbagai tipe tanah yang kita temui di lapangan dalam cara yang sistematis dan mengumpulkan tanah yang memiliki karakteristik yang sama dalam grup dan unit. General requirements of a soil classification system itu sendiri yaitu kalau kita ingin mengklasifikasikan tanah atau kita ingin membuat sistem klasifikasi tanah, maka pertama harus based on scientific method. Sistem klasifikasinya harus berdasarkan metode ilmiah. Kedua harus simple. Ketiga harus permit classification by visual and manual test. Jadi harus harus memungkinkan klasifikasi dengan penglihatan visual dan uji laboratorium manual. Kemudian menggambarkan karakteristik properties keteknikan tertentu dan should be accepted to all engineers. Ini yang paling penting. Jadi harus bisa diterima oleh seluruh engineer. Nah, itulah syarat suatu sistem klasifikasi. Nah, yang kita kenal sendiri ada berbagai macam sistem klasifikasi, di antaranya pertama ada geologic soil classification system, ada agronomic soil classification system, ada textural soil classification system, USDA, ada American Association of State Highway Transportation Official System, ASHTO, ini yang sering kita gunakan kalau kita bicara di KBK transportasi, terutama di praktikum perkerasan jalan atau kita desain jalan. Kemudian ada Unified Soil Classification System atau SCS. Ini biasa kita pakai di MECTAN. Kemudian American Society for Testing and Material System, ASTM. Ini biasa digunakan di lab struktur. Dan ada lagi Federal Aviation Agency System atau FAA, yaitu ini digunakan kalau kita mengerjakan proyek-proyek bandara biasanya. Nah, ini adalah beberapa yang cukup paling dikenal saat ini, selain sistem-sistem lain. Nah, kali ini kita akan membahas dua, yaitu pertama USCS, Unified Soil Classification System, dan yang kedua AASHTO, American Association of State Highway and Transportation Official. Di mana dalam hal ini persamaan USCS dan AASHTO, pertama USCS dan AASHTO menggunakan dasar yang sama, yaitu ukuran butir dan plastisitas tanah, yaitu berdasarkan analisa saring dan hidrometer, serta berdasarkan uji Atterberg limit, LL, PL, SL. Kemudian USCS dan AASHTO sama-sama memisahkan tanah dalam dua kategori, yaitu pertama tanah berbutir kasar, coarse grain, dan tanah berbutir halus atau fine grain. Nah, ini sistem klasifikasinya, perbedaannya, tadi persamaannya, sekarang perbedaannya. Kalau menurut pertama perbedaannya tanah dikatakan berbutir kasar bila, kalau menurut USCS, tanah itu berbutir kasar kalau yang lolos ayakan nomor 200 kurang atau sampai dengan 50%. Tapi kalau menurut AASHTO, tanah itu dikatakan berbutir kasar bila yang lolos nomor 200 kurang atau sama dengan 35%. Kemudian, ayakan yang dipakai untuk memisahkan pasir dan kerikil kalau untuk SCS adalah ayakan nomor 4. Jadi kalau sistem SCS, kalau kita ayak tanah itu dengan ayakan nomor 4, yang tertahan ayakan nomor 4 itu kerikil, yang lolos itu pasir. Nah, tapi kalau AASHTO itu menggunakan ayakan nomor 10. Nah, bedanya di situ. Ayakan nomor 4 itu besar-besar. Jadi ayakan nomor 10 lebih kecil. Jadi kalau di Indonesia yang kita bilang kerikil itu lebih moderat, lebih mendekati yang di AASHTO ini sebenarnya. Kemudian kalau di USCS yang gravelly, sandy, silty, dan clay, jadi pasir berkerikil, pasir berlana, pasir berlempung, dan lain-lain, itu kalau di USCS dibedakan secara jelas. Tapi kalau menurut AASHTO itu tidak dibedakan. AASHTO tegas dia, nggak ada itu. Kemudian untuk klasifikasi untuk tanah organik, USCS itu mengakomodir adanya tanah OL, Organic Low Plasticity, OH, Organic High Plasticity, dan PT, PIT atau gambut. Tapi kalau AASHTO dia tidak mengakomodir tanah-tanah organik. Jadi kenapa? Karena AASHTO itu untuk proyek-proyek jalan tidak ada gunanya tanah-tanah organik itu. Jadi dia tidak mengklasifikasikan itu. Tapi USCS mengklasifikasikan adanya tanah organik berplastisitas rendah, tanah organik berplastisitas tinggi, dan tanah gambut atau pit. Kemudian arti dari simbolnya USCS menggunakan simbol sedang AASHTO tidak. Nah, ini USCS dulu kita lihat.
Penjelasan dua simbol huruf pada USCS. Jadi USCS itu menggambarkan tanah dengan dua huruf. Huruf pertama itu komponen utama, yaitu kalau tanah berbutir kasar bisa gravel, bisa sand. Kalau gravel dilambangkan dengan G, kalau sand atau pasir dilambangkan dengan S. Kemudian yang lolos nomor 200 itu lanau atau lempung, itu digambarkan dengan M dan C, di mana M itu adalah lanau atau silt, clay itu C itu adalah lempung atau clay. Dan tanah organik sendiri dibagi dua, jadi OLOH itu terbentuk O, organik, sedang gambut disebut PT, pit. Nah, itu huruf pertama yang di depan. Sekarang yang huruf keduanya menggambarkan kondisi dia berdasarkan analisa saring atau berdasarkan plastisitas. Pertama, bergradasi baik atau well graded itu kita sebut W. Jadi kalau GW atau SGW misalnya, GW, gravel well graded. Nah, artinya gitu. Jadi kerikil bergradasi baik GW. Atau lagi bergradasi jelek poorly graded P, SP sand poorly graded. Nah, gitu. Kemudian tercampur lanau atau kelanauan atau silty atau berlanau itu M. Kemudian tercampur lempung atau kelempungan atau clay itu C, mempunyai plastisitas rendah atau low plasticity L, mempunyai plastisitas tinggi atau high plasticity itu H. Jadi lihat depannya jenis tanahnya, huruf pertama jenis tanah, komponen utama, yang kedua sifat. Nah, jadi pertama, kalau sistem klasifikasi, kalau kita ingin mengklasifikasikan tanah berdasarkan OSCS, maka pertama kita lakukan analisa saring dulu, run shift analysis. Kemudian setelah itu kita lihat yang lolos nomor 200-nya kurang dari 50% atau lebih dari 50%. Kalau kurang dari 50% yang lolos 200, maka ke sebelah kiri ini. Kita lihat lagi. Yang tertahan saringan nomor 4 berapa? Kalau ternyata yang tertahan saringan nomor 4 lebih dari 50%, maka itu adalah tanah gravel. Tapi kalau yang tertahan saringan nomor 4 kurang dari 50%, maka itu adalah tanah pasir. Kemungkinan kedua, kalau setelah analisa saring ternyata yang lolos nomor 200 lebih dari 50%, maka pilihannya, maka gunakan plasticity chart, yaitu hubungan antara LL dan IP. Itu bisa kemungkinannya bisa tanah lempung, bisa lanau, bisa organik. Nah, kalau setelah mengetahui ini, maka kalau misalnya kita sudah tahu G, maka huruf depannya G, gravel. Maka kita lihat lagi, yang lolos nomor 200 tadi, yang kurang ini kan kurang dari 50% lolos 200 G, oke misalnya. Yang kurang dari 50% tadi berapa persen sebenarnya? Apakah kurang dari 5%, 5-12, atau lebih dari 12? Kalau kurang dari 5% yang lolos 200, maka pilihannya bisa GW, bisa GP, bisa critical well graded atau critical poorly graded. Untuk menentukannya lihat kurva gradasi saringan. Atau di situ lihat bentuk. Tapi kalau yang lolos nomor 200-nya antara 5-12%, maka kemungkinannya bisa GWGC, gravel well graded dengan clay, ada claynya. GWGM, gravel well graded dengan lanau. GPGC, gravel poorly graded dengan berlempung. GPGM, gravel poorly graded, gravel dengan berlanau di situ. Sama gunakan bentuk gradasi saringan untuk menentukan. Tapi kalau lebih dari 12%, kemungkinannya bisa GC, bisa GCM, bisa GCGM. Nah, bisa gravel clay, bisa gravel dengan berlanau, bisa juga campuran. Nah, untuk menentukannya gunakan kurva gradasi butiran dan plasticity chart. Nah, ini tadi untuk gravel tadi. Plasticity chart tadi di sini. Jadi run shift analysis and if less than 15% pass the number 200 shift, then the soil is coarse. If more than 15% of the coarse material is retained in the number 4 shift, then the soil is gravel. Jadi kalau misalnya kurang dari 5%, lihat angka CU. Di sini lihat angka CU dan CC-nya. Di mana kemarin CU adalah D10 per D60, ingat materi minggu kemarin. Dan CC adalah D30 kuadrat per D10 kali D60. Kalau CU-nya lebih dari sama dengan 4 dan 1 kurang dari CC kurang dari 3, maka itu adalah gravel well graded. Tapi kalau kalau yang lolos nomor 200-nya kurang dari 5% dan CU-nya kurang dari 4 dan CC-nya antara 1 sampai 3, maka itu GP, gravel poorly graded. Nah, cara bacanya ini. Kalau yang lolos nomor 200-nya antara 5 sampai 12, maka lihat lagi CU dan CC. Dan find classify STL or TH.
Kalau CU-nya lebih dari 4 dan CC-nya antara 1 sampai 3, maka GW, GC. Jadi CU, CC ini menentukan GW atau P-nya. Terus C-nya ini lihat di analisa apa namanya? Butir halusnya. Graded and gravel with clay. Kemudian ini juga sama terakhir. Kemudian selanjutnya contohnya kalau lebih dari 12%, maka find classify as CL or CH, LL, NPL above a line. Nah, jadi kalau sudah lebih 12%, maka tinggal kita lihat di kurva apa namanya itu? Kurva butir halus, dia LPL-nya gimana koordinasinya? Apakah di L atau di H tuh di situ? Itu untuk gravel. Kalau untuk sand sama sistemnya. Jadi lihat dulu yang nomor 200, yang lolos 200 berapa persen, kemudian lihat CUCC-nya. Nah, bedanya di sini kalau yang ini, kalau yang lolos 200 lebih dari 50%, maka pilihannya antara silt, organic, or clay. Maka kita lihat nilai LL dari uji Atterberg-nya. Kalau LL-nya kurang dari 50%, lihat liquid limit rasionya. Kalau lebih dari 50% bagaimana? Nah, kalau ternyata LL-nya liquid limitnya kurang dari 50% dan liquid limit rasio kurang dari 0,75, maka itu OL, organic low plasticity. Tapi kalau LL-nya kurang dari 50% dan LLR-nya lebih dari 0,75, maka bisa ML, bisa CLML, bisa CL. Kalau LL-nya lebih dari 50% dan LLR-nya kurang dari 0,75, maka itu organic high plasticity. Tapi kalau LL-nya lebih 50% dan LLR-nya kurang dari 0,7, lebih dari 0,75, bisa MH, bisa CH. Nah, untuk menentukan L apa hanya kita gunakan plasticity chart ini, yaitu hubungan antara liquid limit dan plasticity index di sini. Jadi ini contohnya misalnya liquid limitnya 10, plasticity indexnya 30, maka tarik ke atas, tarik 30, maka tanah itu adalah CL, clay low plasticity. Tapi kalau di sini, ini CH. Jadi kalau yang di kiri garis merah ini low plasticity, di kanan garis merah ini high plasticity, di atas garis biru ini clay atau lempung, di bawah garis biru ini silt atau lanau. Nah, jadi dilihat ini plottingnya berdasarkan hasil Atterberg limit dari plasticity index atau indeks plasticitas dan LL. Ini dibawa ke yang sini tadi. Nah, jadi menentukan depannya W apa P itu berdasarkan CUCC, tapi atasnya belakangnya itu M apa C itu berdasarkan nih bentuk ini juga. Nah, jadi ke situ lagi. Nah, untuk silt, clay, or pit, kalau tadi contohnya, kalau liquid limitnya kurang dari 50%, maka lihat nilai LLR-nya, liquid limit rasionya. Kalau kurang lebih dari 0,75 dan indeks plasticitasnya kurang dari 4, maka dia ML, dan seterusnya. Kalau yang liquid limitnya lebih dari 50% dan LLR-nya kurang dari 0,75, maka itu OH, Organic High Plasticity. Tapi kalau LLR-nya lebih dari 0,75, maka itu CH, Fat Clay di situ. Dari mana di sini pit adalah highly organic soil, normally more than 20% by weight is on this organic. Nah, pit di sini. Di mana LLR sendiri adalah harga LL tanah yang di oven dibagi harga LL tanah natural. Dan pit itu adalah tanah gambut, yaitu tanah organik dengan kandungan organik lebih besar sama dengan 75%. Kalau kurang dari 75% kita sebut dia organic soil, tapi kalau lebih dari 75% kita sebut dia pit atau gambut. Nah, OLOH sendiri lanau organik, lempung organik pasti rendah, perilakunya ditentukan oleh kandungan organiknya, sedang pit atau gambut adalah tanah dengan kandungan organik tertinggi. Ya, biasanya kita sebut tanah rawa, tanah humus, dan daya dukungnya rendah dan kemampuan pempatannya tinggi. Contohnya, nah ini kalau berdasarkan bentuk grafik analisa saring, maka persen finernya di sini 11%, D10-nya 0,06, D30-nya 0,25, D60-nya 0,75, maka dari D10, D30, D60 kita hitung CU dan CC-nya. Nah, CU-nya sekian, CU-nya 12,5, CC-nya 0,38. Kemudian dari praksinya gravelnya 17, sandnya 73, silt and clay-nya 10. Maka butir kasar karena yang lolos nomor 200-nya cuma 10%. Maka pakai, tapi dominan pasir pakai S. Kemudian dari Atterberg-nya dia segitu. Maka M. Maka disebut, maka itu adalah SW, SM. Sand, well graded, dan sand dengan lanau di situ. Berdasarkan ini, plotting di situ.
Nah, ini contoh lagi. Kalau coarse, kalau gravel, sekian, sand sekian, dan lain-lain. Pertama, kita ketahui yang lolos nomor 200 adalah 30% dan lolos nomor 4 adalah 70%. Artinya tanah itu berbutir kasar karena yang lolos nomor 200 kurang dari 35 atau sampai 50%, maka itu coarse berbutir kasar. Kemudian yang lolos nomor 4 lebih dari adalah 70%, itu adalah pasir. Nah, kita ketahui pasir. Sekarang kita lihat nilai LL dan PI-nya. LL dan PI-nya di sini more than 12% fines, maka LL-nya 33, IP-nya 12. Kita plot ke gambar. Kita ketahui posisinya adalah di atas garis A atau di posisi clay. Nah, di posisi clay, sekarang posisi LL-nya sendiri ada di 33, maka itu di posisi low. Maka itu adalah SC, gravel clay sand with gravel. Karena dia di atas C, maka itu adalah SC di situ. Nah, ini bentuknya contohnya yang USCS. Sekarang yang ASTO. Kalau ASTO sama, tapi ASTO kalau SCS tadi yang pertama dicek adalah jumlah yang lolos 200-nya antara 50% atau kurang, maka ASTO menggunakan 35 di sini. Jadi contohnya ASTO di sini, pertama run shape analysis, kemudian kita cek dulu yang lolos nomor 200-nya kurang sama dengan 35 atau lebih 35 atau 36 di sini. Kalau kurang sama dengan 35% yang lolos nomor 200, maka bagian atas. Kemungkinannya antara A1A sampai A27. Kemudian dilihat lagi kalau misalnya masih atas, yang nomor 200-nya kurang dari 25% atau 25 sampai 35. Setelah itu lihat dulu, kemudian dilihat berapa nilai LL dan PL untuk material yang lolos saringan nomor 40. Kalau saringan nomor 40-nya lebih dari kurang dari 50% lolos 40, maka dilihat berapa. Apakah yang lolos 200, lolos 40, dan lolos 10-nya kombinasi seperti ini, atau lolos 200, lolos 40, dan IP kurang dari 6 seperti ini. Kalau misalnya diketahui, oh yang lolos 40 kurang dari 50% dan lolos 10-nya kurang dari 50% juga, dengan IP-nya kurang dari 6, maka itu adalah tanah A1A. Kalau enggak, kemungkinannya ke lain. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata antara 25 sampai 35 yang lolos 200, maka lakukan tes LLPL untuk material yang lolos saringan nomor 40. Kalau IP-nya kurang, plasticity index-nya kurang dari 10, dan LL-nya kurang dari 40, maka tanah itu klasifikasinya A24. Tapi kalau plasticity index-nya kurang dari 10 dan liquid limit-nya lebih 41, maka itu A25. Itu seperti itu. Kalau lebih dari 35% lolos 200, yang di bawah. Kemudian, oke, lebih dari 50%, misalnya kita tahu lebih dari 50% lolos 200. Kita tes lagi LLPA-nya untuk material yang lolos nomor 40. Kalau plasticity index-nya kurang dari 10 dan LL-nya kurang dari 40, maka itu masuk A4. Tapi kalau ternyata plasticity index-nya lebih dari 11 dan LL-nya lebih dari 41, dan nilai PL-nya kurang dari 30, masuk di A76. Nah, ini kalau ASTO langsung lihat di sini. Kalau sudah di sini sudah tahu, kita tinggal lihat masuk di kode yang mana. Misalnya kode A76. Oke, tinggal dilihat A76 mana? Nih, A76. Nah, itu di situ. Sekarang kita lihat di sini ada dari A1A sampai A76 apa aja. Kalau A1A itu adalah usual types-nya stone fragment, gravel, and sand. Nah, general subgrading-nya excellent to good. Jadi ini adalah langsung diklasifikasikan berdasarkan kualitas dia kalau kita gunakan untuk sebagai subgrade jalan, material subgrade jalan. A3, maka biasanya kalau masuk ke A3 itu adalah fine sand, tanah pasir halus. General subgrade ratingnya excellent to good. Nah, itu di situ. Yang paling jelek yang tadi yang mana? A7. A7 bisa A75, A76. A7 misalnya, A7 ini umumnya A6, A7 adalah clay soil. General subgradingnya adalah fair to poor. Jadi ya rata-rata kejelek lah. Itu jadi nggak bagus digunakan. Kalau mau artinya kita harus mencari yang masuk di A1, A2, atau A3 di sini. Nah, ini tambahan kalau USDA seperti ini. Jadi langsung dilihat berdasarkan 3 kandungan clay, kandungan loam, sama kandungan sand. Persen pasir, persen lempung, persen lanau, langsung tinggal di plot di sini dia ketemunya di mana. Contohnya ini lanaunya 40, lempungnya 30, kemudian di sini pasirnya 30. Maka ketemu di sini dalam box tanah liat
berlempung. Nah, itu tanah A di situ. Ya langsung seperti itu. Oke, sekian materi untuk sistem klasifikasi. Jangan lupa nanti dikerjakan tugasnya yang ada saya taruh di e-learning ULM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.